All of this discussion, talking about nothing you'd ever say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope all of you are in a good shape today. Ya, hari ini kembali lagi belajar bersama Miss Alifa dan materi kita hari ini tentang agreement and disagreement. Jadi, apakah teman-teman siap untuk memulai pelajaran hari ini? Semoga teman-teman bisa fokus dan dapat menyimak dengan baik materi hari ini ya tentang agreement dan disagreement. Semoga teman-teman bisa tetap fokus. Let's learn English today. So, are you ready? Why you gotta be so vicious? Be about your business instead of getting up in mine. You need to get Ya, jadi teman-teman semua, yang seperti teman-teman ketahui bahwa setiap orang pasti memiliki pendapat atau idenya masing-masing ya, karena setiap kepala atau setiap orang memiliki pemikirannya tersendiri, baik itu sama atau berbeda dengan orang lain. Oleh karena itu, saat kita memiliki ide atau pendapat, kita perlu mendiskusikan loh dengan yang lain tentang apakah mereka setuju atau tidak dengan pendapat kita, begitu juga dengan kita. Nah, dalam bahasa Inggris, hal ini biasanya disebut dengan agreement untuk persetujuan dan disagreement untuk ketidaksetujuan, atau kita bisa menyebutnya dengan expression of agreement and disagreement. Nah, materi kita yang pertama adalah tentang agreement. Jadi, Miss Alfa akan menjelaskan tentang expression of agree. Nah, expression of agree ini artinya adalah ekspresi atau ungkapan yang menyatakan setuju dengan pendapat orang lain, yaitu mengekspresikan persetujuan kita. Nah, dalam mengekspresikan persetujuan kita ini terdapat dua kondisi teman-teman. Terdapat positive statements dan juga negative statements. Memangnya apa sih perbedaan antara positive statements ini dan juga negative statements? Nah, sebenarnya sama aja teman-teman, ini untuk mengekspresikan persetujuan, tetapi dalam kalimat yang berbeda. Nah, positive statements ini kalimatnya berbentuk positif, sedangkan negative statements ini pernyataannya itu berbentuk dengan kalimat yang negatif, tetapi tetap menunjukkan persetujuan. Seperti yang teman-teman bisa lihat, ini ada contoh positive statements dan negative statements untuk expression of agreement. Nah, kita baca satu-satu ya teman-teman. Yang pertama adalah you are telling me, or I will say, me too, so do I do too, you can say that again, you and I both, it certainly does, you bet. Nah, teman-teman coba praktekkan juga ya. Nah, Miss juga punya contoh nih, kalimat tentang positive statements ini dalam ungkapan agreement. Misalkan Miss bilang, I think we have to study tonight because the English test tomorrow is very difficult. Nah, teman-teman bisa menjawab dengan positive statements ini. Misalnya contohnya, oh, you are telling me, thank you, bisa begitu. Atau you can say that again. Nah, sekarang Miss berlanjut ke negative statements-nya. Nih contohnya, ada I don't either, neither do I couldn't agree more. I will say I don't, aren't they? Who wouldn't? Contoh kalimatnya bagaimana teman-teman? Bisa misalnya, I don't like apples. Jawabannya bisa, neither do I. Nah, maksudnya apa teman-teman? Jadi, kita bilang kalau kita nggak suka apel. Nah, teman kita jawab sama aku juga, tapi dalam ekspresi yang negatif tetapi tetap menunjukkan persetujuan kalau dia itu sama-sama nggak suka apel. Nah, teman-teman mengerti kan tentang expression of agreement ini? Nah, sekarang kita akan bahas tentang expression of disagreement.
Selanjutnya, kita akan bahas berbagai ungkapan ketidaksetujuan atau expression of disagreement. Nah, sesuai namanya ini, expression of disagreement ini digunakan untuk menyampaikan ketidaksetujuan terhadap suatu opini atau pendapat. Nah, kita bisa mengungkapkannya dengan dua cara, yaitu cara yang formal atau lebih sopan dan juga tidak formal. Nah, untuk disagreement yang formal, kami bisa gunakan beberapa ungkapan, misalnya I'm sorry but I want to finish my homework tonight. Atau excuse me but, atau I don't know, I take your point, that's true. Atau on the contrary. Nah, dalam menyampaikan expression of disagreement ini ada baiknya kalau kita menyertakan alasan mengapa kita tidak setuju dengan opini atau ajakan teman kita. Misalnya, teman kita mengajak main game bersama di malam hari atau menonton TV. Nah, tapi kamu nggak setuju karena mau mengerjakan tugas. Maka kamu bisa katakan, I'm sorry but I want to finish my homework tonight. Atau I'm sorry but I have to study tonight. Jadi temanmu tidak akan sakit hati dengan penolakan kita. Nah, selain itu ada beberapa ungkapan juga yang menyatakan ketidaksetujuan secara lugas. Misalnya absolutely not, of course not, nothing of the kind, I disagree completely, that's absolutely not true, that's totally unacceptable, I think you're totally mistaken. Dalam expression of disagreement ini ada ungkapan yang berbentuk informal. Maksudnya adalah kamu bisa menggunakan ungkapan ini ke teman sebaya atau teman yang udah kamu kenal dekat. Nah, kalau ke orang tua, ini akan tidak atau bisa dibilang kurang sopan ungkapannya. Nah, ini beberapa ungkapan yang bisa kamu gunakan. Speak for yourself atau don't make me laugh. Or kamu bisa juga are you kidding me? Atau you must be joking. That's ridiculous. I couldn't agree less. Miss punya contoh tentang pernyataan atau expression of disagreement. Nah, misalnya si A bilang, Jakarta is a good city to live in. Nah, si B gak setuju. Dan dia menjawab, I couldn't agree less because Jakarta is very crowded and noisy. Nah, selain itu ada lagi, A bilang, Bandung is very crowded now, I don't like it anymore. B juga nggak setuju jawabnya, Not really, it's a good place for shopping. Gitu. Teman-teman bisa mencontoh ya dari dialog ini dengan teman kalian. Nah, oleh karena itu teman-teman bisa menghafal kalimat-kalimat yang telah Miss Alifa berikan sebelumnya, dan juga bisa menghafalnya lalu mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga teman-teman bisa lebih mudah mengingat bagaimana cara penggunaan setiap expression of agreement dan juga disagreement. Miss memiliki contoh soal yang bisa kalian kerjakan. Terdapat 4 soal dan Miss akan juga membahasnya dalam video ini sehingga teman-teman bisa dapat menyimak dan mengerti dengan baik sekali lagi tentang materi agreement dan disagreement. Oke? Miss Alifa akan membahas soal yang pertama lebih dahulu. Professor Alex is the best professor I have ever known. Nah, dia menjawab, on the contrary, I find him so bossy. What does the man mean? Pertanyaannya, apa yang dimaksud oleh lelaki B ini? Apa jawabannya? Nah, kita lihat di opsinya A, the man wants to meet Professor Alex. Yang B, the man likes Professor Alex. Yang C, the man dislikes Professor Alex. Yang D, the man will call Professor Alex. Menurut teman-teman yang mana jawabannya?
Nah, kita bisa lihat bahwa lelaki B ini dia bilang dia dalam kontra, maksudnya adalah dia tidak setuju. On the contrary, I find him so bossy. Tandanya dia tidak menyukai Profesor Alex. Jadi jawabannya bisa disimpulkan bahwa lelaki B ini tidak menyukai Prof. Maka jawabannya adalah C. The man dislikes Professor Alex. Next question is number 2. Teman-teman bisa ya menjawabnya. Jawabannya adalah yang B. Bandung has the traffic jam on weekend. Kenapa? Karena A bilang kalau Bandung macet ketika hari Sabtu dan juga Minggu. Lalu B setuju. You are telling me. Maksudnya adalah di Bandung macet ketika hari libur, yaitu hari Sabtu dan juga hari Minggu. Next is question number 3 and 4. Why did we go separately? You, Nico, and Sissy went to different routes. It's dangerous. We should always be together. We've talked about it. I thought blah 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 about it. B. I'm sorry. I thought it was a shortcut. Nah, bagaimana menjawabnya? Jawabannya, I thought we agreed about it. Dalam we agreed ini menggunakan past tense karena kalimat sebelumnya I thought blah 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 about it. Jadi jawabannya we agreed karena mereka sudah memikirkan hal itu dan melakukan persetujuan dari jauh-jauh hari. Makanya jawabannya we agreed. Berikutnya kita bahas jawaban nomor 4. Do you blah 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 if we order pizza for lunch? Nah, kira-kira gimana teman-teman? Yang A agree, B disagree, C agree, D is not a good idea. Nah, dari keempat ini kita pilih yang cocok. Do you agree? Cocok. Nah, kalau yang B, do you disagree? Itu rasanya agak aneh ya. Apakah kamu tidak setuju jika kita order pizza untuk makan siang? Nah, dari keempat jawaban ini berarti jawabannya adalah yang A, agree. Jadi do you bla 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 diganti jadi agree. Do you agree if we order pizza for lunch? Keempat pertanyaan sudah kita jawab semua ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami dari keempat soal yang telah Miss Aifa berikan. Untuk anak-anak semua, jangan lupa untuk terus rajin belajar dan mengisi soal-soal latihan yang ada di buku paket bahasa Inggris agar bisa lebih memahami tentang ungkapan-ungkapan yang ada di dalam bahasa Inggris sehingga bisa dipraktekkan ke dalam kehidupan sehari-hari dan membuat kemampuan kita dalam berbahasa Inggris bisa lebih meningkat daripada sebelumnya. Time is over, finally. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah memperhatikan dan menyimak materi ini dengan baik. Dan semoga teman-teman semua bisa mereview pelajaran hari ini di rumah sehingga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sekian untuk hari ini Miss Aifa. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau materi yang mungkin tidak dimengerti oleh teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 너의 마음이 잠시 쉬어갈 수 있게 따스하게